wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 210028, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya, semester 3. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan peralatan dan prasarana basarah. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu sangku. Sangku biasanya digunakan pada upacara keagamaan. Lebih-lebih pada upacara basarah, dalam bahasa Sengiyang disebut dengan nama sangku tambak raja. Sang peranggun dalam kengantin bawak lamiang. Dengan istilah atau nama tersebut berarti sangku itu telah dilengkapi dengan alat-alat upacara basarah. Dalam upacara basarah, sangku tambak raja ditempatkan di atas meja kecil sehingga tempat lebih tinggi dari lantai tempat duduk. Di atas meja kecil, sangku diletakkan di atas alas kain yang bersih yang berwarna-warni selain warna hitam. Sangku tambak raja merupakan perwujudan dari seluruh kemahkuasaan Ranying Hatala sebagai simbolis penyatuan batin umat yang melaksanakan basarah ke hadapan Ranying Hatala langit. Oleh karena itu, sangku tambak raja selalu ditempatkan di tengah-tengah tempat basarah. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu beras. Nah, beras dalam bahasa Sanghyang, beras disebut dengan nama behas menyangin tingang. Pemakaian behas berdasarkan mitologi agama Keharingan bahwa pada masa penciptaan alam semesta, Ranying Hatala Langit menciptakan beras untuk menjaga kelangsungan kehidupan Raja Bunu yang menjadi asal mula umat manusia di dunia ini. Dan kelangsungan hubungan dengan Ranying Hatala Langit dari mitologi tersebut, umat Hindu Keharingan yang merupakan keturunan Raja Bunu meyakini bahwa di dalam beras telah terkandung kekuasaan Ranying Hatala Langit sehingga menjadi sarana yang menghubungi manusia dengan Ranying Hatala Langit. Bahwa penggunaannya dalam ayat suci menawur yang berbunyi balang bitim jadi isen, hampuli balita menjadi daha. Dia balang bitim injamku akan duhung luang rawe pantai danum kelunen. Insen puli bunu bumbun penyeruhan tisun luwuk kampungan Bunu, yang artinya behas kampungan Bunu, yang artinya menyangi tingang adalah bukan saja berbagai kelangsungan hidup manusia, ia juga sebagai perantaran manusia dengan Yang Maha Kuasa, Ranying Hatala Langit, serta sebagai perantaran antara manusia dengan para leluhur. Nah, jadi di sini saya akan membahas bulu ekor tingang. Nah, bulu ekor tingang dalam bahasa Senghyang, bulu ekor tingang tersebut dandang tingang yang menurut mitologi agama Hindu Keharingan bahwa burung tingang adalah salah satu yang merupakan penciptaan Ranying Hatala Langit melalui perubahan wujud luhing pantung tingang yang terlepas dan kejadian dengan peradaan menyalung keharingan belum air suci kehidupan atau Tirta Amerta pada saat Raja Bunu menerimanya dari Ranying Hatala Langit merupakan kemudian berubah wujud menjadi seekor burung yang tersebut dalam bahasa Senghyang tingang ranggang bapantung nyahu yang menepati sebuah pohon beringin besar yang tersebut pula dalam bahasa Sanghyang yaitu lunuk jayang tingang bersingin simpeng tulang tambarirang. Mitologi tersebut kerang liang bintulang nyaling yaitu suatu tempat di alam atas, nyaring yaitu suatu tempat dalam atas atau di tasik rampang matan andau. Oleh karena itu di tasik pelaksanaan upacara basarah, burung tingang tersebut dilambangkan dengan dandang tingang, juga memiliki khas tersendiri yang yaitu berupa warna hitam yang memisahkan warna putih menjadi dua bagian, yaitu warna
warna putih di atas, warna hitam di tengah, dan bagian-bagian berwarna putih pula. Ciri-ciri khas tersebut pada burung artinya dilihat pada filsafat keagamaan Hindu Kaharingan. Dan sendiri, nah yang warna putih di bagian atas berarti dalam kekuasaan Ranying Hatala Langit, Tuhan yang Maha Esa, Ia Maha Suci, Nirguna Brahmana. Nah, yang warna hitam di tengah berarti alam kehidupan manusia di dunia ini yang penuh dengan pertentangan antara kebenaran dengan ketidakbenaran, dharma melawan adharma. Nah, yang warna putih di bagian bawah berarti kesucian yang dapat dicapai melalui usaha individu melawan ketidakbenaran, adharma yang ada saatnya bila dihubungkan dengan upacara keagamaan, yaitu sampai kepada upacara tiwah ngaben. Nah, jadi di sini saya membahas sipa, giling pinang, dan ruku-rukun terahan. Sipa yang disebut dalam bahasa Sanyang giling pinang, yang terdiri dari 2 sirip kapur, buah pinang, dan tembaku. Cara buatannya yaitu daun sirih diolesan dengan kapur sirih, kemudian dipilih memudar sehingga membentuk kerucut sebesar ibu jari tengah, kemudian diisi dengan belahan buah pinang dan tembaku. Ruku yang tersebut dalam bahasa Sanyang rukun terahan yaitu rokok yang tersebut dari daun nipa yang tersebut rokok rusak dan dapat diganti dengan rokok biasa. Nah, jadi penggunaan kedua sarana ini diatutkan oleh mitologi dalam agama Hindu Kaharingan yang menyebutkan pada saat penciptaan alam semesta yang melambangkan kekuatan dan kekuasaan Ranying Hatala Langit yang Maha Kuasa sempurna untuk pertama kali dalam penciptaannya, yaitu menyampaikan gunung garing junjungan laut sahawung, tarunan harian dengan kameduh tak bulau, menjelunan kerangan, limut batu kemasan tambun yang berubah wujudnya atas kehendak Ranying Hatala Langit menjadi perempuan sang dan yang jaya sang yang pada suatu ketika mengobati Raja Pulau Hawun. Saat itulah Mangku Amat sang gandeng Nyai Jaya sang yang mengalami perubahan wujud menjadi beberapa benda, misalnya biji matanya menyatu pada buah pinang dan rukun terahan yang digunakan dalam pelaksanaan upacara-upacara agama. Kaharingan termasuk upacara basara biasanya dibuat masing-masing 3, 5, dan 7 buah. Jika giling pinang disebut 7 buah, maka rukun terahan harus berjumlah 7 pucuk dan seterusnya. Jumlah ini mencerminkan maksud dan upacara yang diinginkan dengan penggunaannya giling pinang dan rukun terahan. Inilah kita memohon pelaksanaan kepada Ranying Hatala. Duit Singa Hambaruan. Nah, di sini saya menjelaskan duit Singa Hambaruan dalam bahasa Sanyang disebut gula pungkar raja, yaitu mata uang yang digunakan sebagai alat tukar yang sah. Yang uang digunakan hendaknya mata uang logam, perak, akan tetapi lebih baik kalau singa sangku itu memakai emas yang dimasukkan dengan duit singa sangku gula pangkal raja, yaitu uang atau logam yang memancarkan sinar terang secara rohanian, sehingga persembahan dimaksud akan tepat jelas ke hadapan Ranying Hatala Langit dan para leluhur serta dengan uang tersebut pula berfungsi sebagai pelengkap atas kekurangan alat-alat upacara seadanya secara dengan tidak sengaja ada yang tertinggal dalam persembahan suci. Nah, di sini saya membahas tentang behas Hambaruan.
Nah, behas hambaruan adalah beras yang dipilih dari behas. Biasanya berisi bening dan tidak sedikit pun cacat dengan jumlah 7 biji beras, dan beras yang sudah dipilih tersebut dibungkus memakai kain putih atau kain yang berwarna-warni selain warna hitam, dan inilah yang tersebut behas hambaruan ditempatkan di tengah-tengah sangkut tambak raja. Perbandingan dengan dandan tingang dengan maksud bahwa behas hambaruan tersebut sebagai pelambung wujud raja uju akan duang. Kanaruhan hanya basakati yang merupakan kekuatan dan kekuasaan Ranying Hatala Langit melalui wujudnya yang pada akhir upacara berlangsung diterima oleh peserta upacara. Nah, jadi di sini saya membahas undus tanak. Undus tanak dalam bahasa Sangiang disebut minyak pangkang haselan tingang. Uring ketelimbang nyahu, yaitu minyak kelapa yang terbaik atau disebut undus tanak dibuat dari buah kelapa biasa, dan dalam agama Hindu Kaharingan memiliki mitologi tersendiri yang tersebut bahwa buah kelapa adalah penjelmaan dan penyatuan dari kelapa mangku Amat Sengen dan Nyai Jaya Sangiang. Nah, maka oleh karena itu buah kelapa nyahung dengan demikian berarti undus tanak adalah suci sehingga dapat digunakan untuk sarana upacara keagamaan, termasuk basarah yang juga didasarkan pula pada hakikat minyak yang licin dan terasa hangat sehingga dapat melepaskan dan memberikan sesuatu kusut dalam diri manusia, dan kehangatan minyak itu dapat juga mengganti iman manusia terhadap Ranying Hatala Langit, serta segala sesuatu yang diolesi minyak akan terlihat bersih dan mengikatkan seakan-akannya bersinar. Begitu pula harapan kita sebagai Ranying Hatala Langit memberikan sinar sucinya kepada kita. Nah, di sini saya membahas tampung tawar. Tampung tawar yaitu terbuat dari daun kelapa muda yang dianyam sedemikian rupa yang digunakan untuk memicirkan air suci. Air yang disucikan pada upacara agama Hindu Kaharingan, dan air yang suci itu sebagai simbol dari nyalung Kaharingan. Air suci kehidupan yang pada akhirnya upacara basarah persembahyangan bersama dengan pelaksanaan membubur behas hambaruan berubah juga dipecirkan kepada semua peserta upacara basarah dengan pengertian bahwa selesai melaksanakan upacara basarah layaknya menerima anugerah dari Ranying Hatala Langit, dan sebaliknya segala sesuatu yang sifatnya jahat baik pikiran maupun perasaan dapat dinetraliskan oleh kesucian air suci kehidupan tersebut. Nah, di sini saya akan membahas prapen. Prapen garumanyan. Kata prapen berarti prapen yang berasal dari kata api. Keberadaban api dalam upacara agama Hindu Kaharingan dapat mewujudkan dalam bentuk lampu, api dalam bentuk bara yang ditaruh pada suatu tempat tertentu, dan kegunaannya prapen pada upacara. Nah, itu saya akan bahas tanteluh manuk. Tanteluh manuk dalam bahasa Sangiang disebut tanteluh manuk darung tingang yang digunakan pada upacara keagamaan Kaharingan, dan orangnya dipilih yaitu di tengah-tengah sangkut tambak raja. Setelah berakhir upacara, telur tersebut diambil cairnya dan dioleskan pada kedua tulang selengkap, serta dioleskan pula pada dahi diterima oleh seluruh peserta upacara basarah. Maksudnya dengan telur yang telah disucikan itu untuk mensucikan jasmani dan rohani, serta menestalikan hal-hal yang tidak baik dari hati nurani dan pikiran manusia.
fungsi telur ayam ini sama dengan fungsi darah ayam pada saat upacara. Dioleskan pada peserta upacara basarah dan selain maksudnya sebagaimana tersebut dan selain maksudnya sebagaimana di atas telur ayam darah ayam bertujuh untuk. Nah, jadi fungsi telur ayam ini sama dengan fungsi darah ayam pada saat upacara, dioleskan juga pada peserta upacara basarah dan selain maksudnya sebagaimana tersebut, telur ayam darah ayam bertujuan untuk dapat memberikan sinar terang bagi mereka telah mendapatkan olesan terdapat sinar suci ranying hatala langit Tuhan Yang Maha Esa. Nah, cukup sekian dari penjelasan dan peralatan Sarana Basarah. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Santi.